Kan tentunya kan Kita nanti jadi kalau misalnya udah nggak trade venture kan udah nggak ada aturan yang nggak ada, maksudnya nggak ada. kayak ya komoditas dan lain-lain. Cuma ya tetap ya tetap maksudnya harus improve juga gitu dari knowledge-nya. Aku sama Cialin mesti sering latihan juga gitu. Tapi kan enaknya kalau di MIFX ada Pak Dwi ya, ada edukatornya gitu. Jadi Pak Dwi tuh suka Betul, bikin kita kelas harus seminggu berapa kelas kali? lagi ya sama Pak Dwi. Pak Dwi Iya, seminggu sekali. Tapi nggak semuanya beda-beda kan. Ada yang pas minggu ini ada beginner, minggu ini ada yang advance iya, gitu-gitu. Tapi selalu iya, ada kok, iya. selalu ada. Maksudnya Dan kayak memang oke banget. iya, dan edukasinya tuh ya Ya, gratis gitu. Karena kan ilmu teknikal itu sebenarnya yang Pak Dwi kasih bukan cuma bisa berfungsi di forex gitu. Bisa betul. berfungsi di instrumen manapun gitu. Jadi ya harus sering-sering refresh lagi. Cuma aku ngerasanya ya mungkin kalau aku sama Cialin udah terbiasa di forex, trading di forex ya nantinya bakalan lebih biasa aja kayaknya ngelihat saham yang volatilitasnya tinggi. Mungkin Nice. nantinya ya mungkin kalau kita udah kayak lebih sering lagi. Kalau ini kan baru 2 minggu belum bisa dibilang juga gitu kita udah bisa atau misalnya beneran Ya, gak bisa gitu. Gitu. by the way, sekalian info untuk semua yang lain yang nonton di rumah juga, bahwa mulai minggu depan ini MIFX akan ada pilihan akun micro lot untuk semua jenis akun. Jadi nanti tradingnya bisa lebih kecil lagi. Kalau sekarang 0,1 lot berarti $100, nanti 0,01 lot berarti margin requirement-nya cuma $10. Dan deposit awal jadi minimumnya cuma 500.000. Jadi semua orang bisa belajar trading dengan modal yang sangat kecil, resiko juga jauh lebih kecil. So, Nah, yang kemarin udah Cialin nyobain Ciolif akun juga, demo, gatel nah kan? itu dia. Bisa nih cobain yang Senin micro lot. bisa jadi yang pertama untuk daftar hari Senin, mulai hari Senin. Kalau kalau ngomong-ngomong soal risiko nih, jadi kan kalau misalnya selama trade venture ini trading berapa kali sehari, sampai 3 kali sehari, terus kali sekarang hampir 2 minggu gitu. Kira-kira eh, kalau menurut Cialin, kenapa sih orang ngomong, wah hati-hati forex, sekali klik, 2 kali klik uangnya habis gitu. Kira-kira dengan melihat volatilitasnya, melihat instrumennya, melihat karakternya, bisa dikomen nggak menjawab stigma itu bahwa forex itu lo hati-hati, lo masuk duit lo hilang langsung gitu. Bisa banget. Siapa duluan silakan. Cialin, Kayak Cialin. Gantian semangat banget Ciolif, ya. gantian Ciolif, Ciolif Olive, duluan, olive, olive, gantian, olive. gantian, gantian. Kalau menurutku, oke, bisa habis itu kan, ya karena balik lagi ya, kalau misalnya di saham, mungkin kalau orang-orang yang biasa di saham itu ngelihatnya kayak, kalau di saham itu kan ada batas ARB dan lain-lain gitu, nggak bisa jadi nol, bahkan nggak bisa lebih dari 100% uang kita gitu kerugiannya. Kalau di forex itu kan bisa. Tapi balik lagi nih teman-teman, kan kita tuh di instrumen apapun ya, mau itu di instrumen apapun, kita tuh harus tahu yang namanya manajemen resiko. Mau di deposito, mau di obligasi juga kita harus tahu sama yang namanya manajemen resiko. Contoh nih, ada perusahaan ngeluncurin obligasi lah, kita tahu perusahaannya biasanya kredit macet dan lain-lain. Sekalipun dia kasih bunga 20%, masa iya kita mau? Kan ada manajemen Hmm, resiko di situ. Sama juga, jadi di instrumen manapun ada manajemen resiko. Itu kenapa di forex ada juga kan yang namanya stop loss. So, ya, kalau misalnya marketnya, kan bukan market yang ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin market. Jadi, banyak hal-hal di luar itu yang nggak bisa kita kendaliin. Apa yang bisa kita kendaliin untuk meminimalisir resiko? Yang pertama, ya udah trading plan-nya sungguh-sungguh. Kalau belum bisa plan ikutin ya. trading signal, ya kan latihan misalnya sama Pak Dwi. Yang ketiga jangan lupa lah pasang SL gitu. Saya yakin-yakinnya kamu orang tuh biasanya orang yang suka rugi banyak tuh yang gak berani pasang, apalagi untuk trading ya, gak berani cut loss menurut aku. Udah tahu nih trading plan-nya salah, denial, gak mau cut loss. Nahan, iya, betul. Padahal kalau teman-teman pikir makin berkurang equity kita itu buat ngebalikinnya jadi makin susah loh. Mungkin kalau teman-teman lihat, oh aku 2 minggu ini bisa steady gitu ya di atas 900 gitu, equity-nya bisa balik ke 1000 gitu. Kalaupun turun kayak tadi cuma dikit, ya karena kita kan punya manajemen resiko masing-masing ya, harus ukur. Kalau misalnya tiba-tiba equity aku drop sampai ke 300, gimana cara balikinnya dalam waktu berapa hari? Ya, Akhirnya kita biasanya jadi makin agresif untuk kayak, oh all in aja nih, misalkan katakan di XAU gitu, udah gue betting aja.
antara bisa balik 100 atau malah jadi 0 sama sekali, dan itu berbahaya teman-teman. Balas dendam itu berbahaya menurutku. Jadi hati-hati. Ini aku pernah live juga Mbak Amrit kan bahas ini, balas dendam itu berbahaya di market. Jadi mesti hati-hati. Sip, thank you. Cialin gimana? Ya, dulu aku juga denger cerita orang kayak gila jangan trading forex serem loh. banget gitu. Sekali duduk duit 20 juta hilang gitu. Hah? Masa sih? Kayak gitu kan. Apa yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Pas aku ikut trade venture baru tahu lah, oh ternyata begini loh biar aman. Kan kita udah tahu forex tuh volatil banget. Volatil banget. Jadi apa? Kita masuknya itu harus jauh lebih sedikit daripada uang kita aslinya. Kan ini untuk tanding nih. Uang kita aslinya kan $1.000, 14 juta teman-teman. Tapi satu trade cuma masuk 0,1 lot itu $100, 1,4 juta. Sedikit banget kan? Sedikit lah. Misalnya kalian mikir, ya elah cuan cuma $20. Nah, greedy kan? Aku mau cuannya $100 gitu. Kan nggak mungkin misalnya dengan uang modal yang sama 0,1 lot $100. Kalian either harus lebih sabar nge-swing. Kalau mau cuannya cepet kan berarti apa? Modalnya yang digedein. Misalnya nih gini, aku misalnya mau cuannya lebih nampol. Misalnya aku mau masuknya 0,3 lot gitu kan. Berarti aku harus kali lipatin modal aku 14 juta berarti aku harus top up 28 juta lagi nih biar aku mau masuknya 0,3 lot tapi tetap aku ngerasa aman kayak sekarang. Aman dalam artian apa ya? Nggak gampang kena margin call gitu loh. Karena aku tuh sebenarnya mainin sedikit banget daripada uang aku aslinya kayak gitu loh. Iya, kalau mau lotnya digedein, modalnya digedein juga. Kalau di saham kan kita bisa punya duit 10 juta, kita all in 10 juta, ya nggak apa-apa. Paling kan udah loss gitu. Kalau di forex nggak bisa tuh all in mau $1.000 dimainin, gerak dikit udah kejedot gitu loh. Itu aja sih bahasa mak-maknya. Sip. Thank you banget nih sharingnya. Ini benar-benar membantu banget sih. Jadi kan kita semua bisa belajar dari pengalaman Cialin dan Ci Olive berdua. Dan menang kalah urusan belakangan ya. Tapi yang penting kita bisa benar-benar melalui perjalanan ini bersama. Kita melihat. Thank you juga atas semua saran dan masukannya untuk MEFX. By the way, Amrit, aku boleh jawab satu nggak nih? Oh iya masih boleh. Ini belum mau selesai kok. Kenapa? Nadanya seperti minding. Masih ada waktu. Iya, Amrit kayak udah mau closing loh. Oke, enggak, bukan. Ada Fandi. Kok gini sih? Oke, silakan. Fandi nih, kenapa di saham lebih mau untuk baca-baca laporan ekonomi, sedangkan forex kenapa ngandelin signal? No. Jadi bukan ngandelin signal, teman-teman. Sebelumnya kan tadi aku udah bilang kan, baca berita itu juga boleh, apalagi untuk kalian yang swing. Karena kan buktinya aku pernah kepleset karena aku nggak baca dulu bahwa misalnya Eropa mau ada pengumuman kebijakan di sore. Jadi baca berita itu penting. Tadi di pertengahan aku udah sempet jawab. Jadi balik lagi trading signal. Kenapa? Ya, yang itu aku tambahin, trading signal itu mungkin mereka beranggapan signal itu sebenarnya hasil analisa juga ya, hasil analisa teknikal sebenarnya ya. Jadi contohnya kayak auto chartis itu yang di Iya, contohnya auto chartis itu kan keluarnya kalau dia ngebaca pattern tertentu, misalnya bullish pattern atau bearish pattern, kemudian dia akan ngasih sinyal sell atau buy kayak gitu. Jadi itu kayak based on research, tapi kita nggak bisa plek-plek pakai itu. Kita harus kayak olah lagi juga, sesuaiin SL-nya, TP-nya, kemudian baca-baca berita kayak so you know where you are dan probability-nya tuh kemana kayak gitu. Jadi menurut aku tetap kok kepake kok ilmu analisanya Cici Olive yang biasanya buat investasi saham ya kan? Iya. Makroekonomi tetap kepake kok. Menurutku kepake banget kalau kayak kalian yang mau swing gitu. Cuma sekarang tuh kalau bukan mau closing, gue tadi lagi mau bilang bahwa sebentar lagi kita saksikan cosplaynya di GBK gitu kan? Oh iya, cosplay. Dan ini gue udah mau ngomongin hukuman. Sumpah ngeri banget sih hukumannya, sadis. Yang kalah taruhannya adalah cosplay di GBK, iya kan? Di GBK kan? Iya, aku sampai udah pesen wig loh.
kok udah nggak kuka lagi itu kan belum selesai. Aku ntar rambut aku tinggal digituin aja tuh. Kayak gitu, diacak-acak kayak kena efek kesetrum kan? listrik gitu. Udah perjanjian Kenapa? Tadi udah perjanjian sama iya si ya. Alin. Ci, besok trading terakhir pokoknya kita berdua nggak boleh bener-bener kayak lihat hasilnya kecuali MEFX yang kayak munculin karena supaya surprise. Nggak dikasih tahu pun kita bisa tahu kok. Karena Iya. kan Enggak, maksudnya aku ada. sama si Alin nggak boleh lihat. Iya. Gitu. Aku Yes, sama yes. Olive maksudnya diem-diem aja gitu. Iya. Biar surprise malam harinya aja Surprise. gitu. Oke. Oke. Kira-kira ada kesan-kesan terakhir yang mau disampaikan nggak selama 2 minggu ini? Mungkin pesan buat yang lain gitu. Siapa dulu nih? Aku deh. Kesan-kesannya sih mungkin after trade venture mungkin nanti trading di forex-nya aku bisa lebih santai, pressure-nya lebih beda karena nggak ada dual trading ini. Itu aja sih kesannya. Oke, pesan-pesannya ya. Tapi berarti pesannya sebagai ya, instrumen oke ya gitu ya? apa? Sebagai Kenapa? instrumen oke ya? Oke, sebagai instrumen menurut aku oke kok. Jadi kalau misalnya ada yang bilang oh duit kita bisa hilang, itu kan balik lagi manajemen resiko. Di instrumen apapun pasti uang kita juga bisa hilang kalau kita nggak bisa manajemen resiko gitu. Jadi itu dari aku. Terus kalau misalnya mau coba juga teman-teman ya balik lagi money management. Jadi kalau udah tahu kalian masih pemula nih, contoh misalnya kalian lihat trader forex siapa, wah dia pamerin misalnya cuan, misalnya dia sekali masuk lot 1 lot gitu lah, $1.000, terus dia juga bisa cuannya misalnya ratusan dolar. Tapi kalian tahu nggak duit 100 jutanya dia itu berapa persen dari total kekayaannya dia? Kalau 100 jutanya tapi dia punya uangnya 10 miliar, 100 juta itu cuma setara 1% teman-teman. I mean kayak kalau dia hilang 100 jutanya itu nggak masalah. Gimana dengan kalian gitu? Bukan berarti kalian lihat di saham juga sama. Orang beli sesuatu langsung 100 juta, terus kalau kalian uangnya ya cuma 100 juta itunya. Once itu lose, 50% aja berarti kekayaan kalian hilang 50%. Itu sih pesan dari aku. Wah, support banget Olive, benar. Jadi kalau nyobain forex ya, mesti dengan uang dingin. Dan buat aku pribadi, before you say yes or no to something, do some research dan cobalah gitu. Jangan cuma denger doang. Denger forex sekali duduk habis duit sekian juta. Denger forex itu berbahaya. Denger forex itu susah. Cobain dulu, kan nggak ada ruginya juga nyobain akun demo ya kan. So you know yourself, you know yourself, kenali diri, profil risikonya kayak gimana. Kira-kira kalau aku taruh uang beneran di sini, nyaman nggak aku dengan volatilitas ini? Aku kira-kira bisa nggak mengendalikan diri aku? Aku bisa nggak mengendalikan trade aku sampai akhirnya menghasilkan kalau kayak gitu kan? Nah kalau aku pribadi sih, selepas dari sini, aku pengen cari cuan harian kayak gitu, uang jajan dari forex yang aku bilang tadi. Dan perlu kita sadari bahwa forex ini bukan instrumen yang akan bikin kamu kayak gimana gitu. Kalau saham tuh kan bisa naik sampai berlipat-lipat ribuan persen. Dalam artian sebuah saham dari 150 rupiah bisa jadi 5.000, itu meningkatkan kekayaan berapa kali lipat. Itu kan saham yang kalau di hold gitu. Kalau forex ini sadarilah ini tuh hanya cuan sesaat, ini tuh buat pragmatis aja, cuan sesaat aja. Iya, untuk pengembangan aset kekayaan harus dimasukin ke instrumen lain yang risikonya lebih rendah. Misalnya mau masuk ke saham yang menghasilkan dividen, mau masuk ke saham yang blue chip, dalam kondisi pandemi pun masih bisa kasih dividen, ya udah. Ini forex buat uang jajan, sebagian buat jajan, sebagian masukin ke saham yang kita memang mau investasiin kayak gitu loh. Jadi kayak kita tuh menggunakan instrumen-instrumen yang berbeda for a very specific purpose that works and align with our financial goals kayak gitu loh. Nice. Ya setuju banget Ci. Mantap. Sip. Kalau begitu kita tutup sesi hari ini. Sekali lagi thank you banget guys. Seru banget yang kali ini. Dan banyak sebenarnya banyak feedback.
Iya, Iya malah banyak lah, paling seru. karena kita jalanin 2 minggu tadi ada yang nanya tuh pakai duit ASI ya, pakai duit ASI, that's why Asli kita dong. pressure, that's why kita Iya. pressure. Ada yang nanya saya juga, itu duit asli. Ya asli lah. Kalau kan kita nggak sesetres ini. Maksudnya nggak Kalau yang sesetres palsu ini, namanya kita akun seru. demo bukan akun Iya. live, guys. Iya, So- cobain aja akun demo guys. Thank you juga feedbacknya. Kayaknya nih berikutnya trade venture berikutnya formatnya akan kita ubah deh. Kayaknya pressure-nya malah jadi ya itu ya, tradingnya jadi terbebani. Jadi Enggak lah. kita tadi Tapi dapat itu seru lah. beberapa masukan. Akan ada sedikit perubahan dari diskusi internal. Contohnya Nanti dong. Ditunggu nggak di season nggak asik, Lis. berikutnya. Tapi season berikutnya belum tentu seseru season ini sih, karena bukan mak-mak lagi nanti kayaknya. Iyalah, kapan lagi kan emak joget-joget kan, mama kan. Tapi ya sebelum penutupan ya mungkin aku sama Cialin udah pasti mau ucapin makasih buat MIFX karena udah kasih Sama-sama, kita thank you. undang kita untuk trade venture karena ini sesuatu yang baru untuk kita ya Cialin dan kita dipercaya gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk memperkenalkan ini ke followers kita bahwa ini nggak semenakutkan yang mereka pikir gitu. Itu sih. Jadi Thank kita you makasih. banget. MIFX. Dan ini Iya. momen yang sangat spesial karena kita udah nungguin lot mikro itu udah lama banget ya, bertahun-tahun kita nunggu dan sekarang baru aja di approve sehingga mulai minggu depan ya itu kita bisa trading mulai $10 kan, itu kecil banget. Ya. Sip. Iya, Jadi betul sebenarnya banget. buat teman-teman di rumah nggak ada alasan lagi kita trading di broker luar, di broker asing yang tidak teregulasi. Sekarang bisa di Indonesia legal, lebih aman dan harganya juga sebenarnya sama aja, kompetitif. Dan itu size-nya bisa 0,01 lot. Iya, betul. Makasih juga kesempatannya. Kalau nggak ikut trade venture, mungkin aku nggak akan benar-benar trading di akun Ya. live gitu ya. Thank you, kita ini. Kayak gitu. Siap. Oke, take care guys, all the best. Semoga